Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar materi gelombang mekanik, yaitu yang sekarang adalah sifat-sifat gelombang mekanik. Itu yang kita pelajari hari ini. Nah, sifat-sifat gelombang mekanik ya, ada beberapa sifat gelombang yang berlaku umum, baik gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik ya. Sifat gelombang tersebut adalah ya pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi ya, pelenturan atau pembelokan atau difraksi, perpaduan atau interferensi, dispersi, dan polarisasi. Adalah sifat umum ya untuk gelombang. Nah, yang pertama adalah pemantulan gelombang ya. Terima kasih. Nah, gelombang yang datang dan mengenai suatu penghalang akan dipantulkan. Nah, gelombang lurus yang datang pada permukaan bidang datar akan berlaku hukum pemantulan gelombang ya, yang bunyinya ya. Gelombang datang ya ini ya. Gelombang pantul dan garis normal ya terletak pada satu bidang datar. Nah, sudut gelombang datang sama dengan sudut gelombang pantul. Nah, ini sama dengan ini ya. Datang sama dengan sudut gelombang pantul. Nah, berikutnya adalah pembiasan gelombang ya. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan gelombang ya. Nah, seperti pada peristiwa pemantulan, gelombang yang datang menuju medium yang berbeda akan dibiaskan ya. Jadi kalau medium beda ya akan dibiaskan, misalkan udara dengan air dengan kaca gitu ya. Dan berlaku hukum pembiasan gelombang, yaitu yang berbunyi yang pertama, gelombang datang, gelombang bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, gelombang datang dari medium renggang ke tempat medium rapat, maka gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, sebaliknya, jika gelombang datang dari medium rapat ke medium renggang, maka gelombang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, seperti ini ya. Jika datang dari medium kurang rapat, ya, N1, ya, ke medium yang rapat N2, misalkan N1-nya ini udara, N2-nya air, maka dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, sebaliknya, jika sinar datang dari permukaan rapat ke kurang rapat, ya, maka dia akan menjauhi garis normal. Nah, di sini berlaku persamaan umum pembiasan gelombang, yaitu persamaan Snellius, yaitu N sama dengan N2 dibagi dengan N1 sama dengan sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Nah, di mana N2 itu adalah indeks bias medium 2, ya, yang ini. N1 adalah indeks bias medium 1. I adalah sudut gelombang datang. Nah, ini seperti ini nanti ya. Nah, ini sudutnya di situ ya. Yang ini sudut biasnya. Nah, R sudut bias, V1 cepat rampat gelombang pada medium 1, V2 cepat rampat gelombang pada medium 2. Lambda 1 adalah panjang gelombang pada medium 1, dan lambda 2 adalah panjang gelombang pada medium 2. Ya, di mana V cepat rampat itu satuannya meter per sekon, kalau panjang gelombang satuannya adalah meter, dan indeks bias tanpa satuan. Nah, selanjutnya yang kita pelajari adalah difraksi gelombang. Difraksi gelombang adalah pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang atau rintangan yang berupa celah sempit. Nah, kalau gelombang itu melewati celah sempit, maka akan terbentuk ya titik, dan gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Nah, dia bisa mengalami pembelokan ya. Nah, selanjutnya adalah interferensi gelombang. Nah, interferensi ini adalah peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang di satu titik pada medium. Interferensi dapat terjadi jika dua buah gelombang yang berinterferensi adalah koheren. Nah, ini kata kuncinya koheren. Nah, koheren itu artinya apa? Memiliki frekuensi dan meditasi yang sama. Nah, dengan menggunakan prinsip superposisi gelombang, maka interferensi dapat dijelaskan. Nah, interferensi itu ada interferensi konstruktif, ya, ada interferensi destruktif. Nah, kalau dia konstruktif itu dia menguatkan. Jadi gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang sama. Nah, sebaliknya, jika destruktif, maka interferensi yang adalah meniadakan. Sehingga terjadi gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang berlawanan atau beda fase. Dia meniadakan. Jadi gelombangnya lebih kecil. Nah, selanjutnya adalah polarisasi gelombang. Nah, polarisasi gelombang adalah penyerapan sebagian arah getar gelombang karena melalui sebuah celah.
Nah, polarisasi gelombang hanya terjadi pada gelombang transversal. Ingat ya, hanya gelombang transversal saja. Itu artinya polarisasi tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal ya, misalnya pada gelombang bunyi. Polarisasi dapat terjadi karena pemantulan, pembiasan, bias kembar, absorpsi selektif, dan peristiwa bidang. Nah, selanjutnya gelombang itu bisa mengalami dispersi gelombang. Nah, dispersi gelombang ini adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat pada suatu medium ya. Istilah lainnya adalah penguraian ya. Contohnya medium dispersi adalah udara sebagai medium perambatan dari gelombang bunyi. Nah, dispersi gelombang cahaya terjadi dalam prisma kaca. Nah, cahaya putih jika melewati prisma akan mengalami dispersi. Apa dia? Putih itu menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu ya, yang terkenal dengan Meiji-ku Hibiniu ya. Dia mengalami dispersi cahaya putih itu melalui merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, selanjutnya perhatikan dengan baik ya contoh soalnya sehingga kalian bisa mengerjakan soal latihan. Nah, contoh yang pertama ya, cahaya merambat dari udara ke air. Ya, bila cepat rambat cahaya di udara adalah 3 kali 10⁸ meter per sekon dan indeks bias air adalah 4/3, maka berapa cepat rambat cahaya di air? Nah, ingat ini, cepat rambat cahaya di air. Maka di soal diketahui ya C-nya 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, indeks bias airnya adalah 4/3. Yang caranya adalah kecepatan rambat di air. Nah, ingat, indeks bias di air itu sama dengan cepat rambat di udara dibagi dengan cepat rambat di air. Maka cepat rambat cahaya di air dirumuskan sebagai V air itu sama dengan C per N air. Jadi 3 kali 10⁸ meter per sekon dibagi 4/3. Ya. Nah, itu. Ya, jawabannya adalah 2,25 kali 10⁸ meter per sekon. Nanti silahkan kalian hitung. Contoh yang kedua, seseorang menyinari sebuah kaca tebal dengan sudut 30 derajat terhadap garis normal. Jika cepat rambat cahaya di dalam kaca adalah 2 kali 10⁸ meter per sekon, tentukan indeks bias kaca dan sudut biasnya. Nah, yang dari soal diketahui adalah ya, seseorang menyinari sebuah kaca, berarti sudut apa dia? Sudut datang. Nah, sudut datangnya 30. Cepat rambatnya 2 kali 10⁸ meter per sekon. Ditanyakan adalah ya N2 dia, indeks bias kaca ya, dan sudut biasnya. Nah, yang pertama, untuk mencari indeks bias kaca, kita gunakan persamaan yang N sama dengan C per V, ya, di mana C-nya adalah 3 kali 10⁸, dan V-nya adalah 2 kali 10⁸, sehingga jawabannya adalah indeks bias kaca adalah 1,5. Jadi, indeks bias kaca adalah 1,5. Nah, untuk mencari sudut biasnya, gunakan hukum Cornelius yang tadi, ya. Sin I per sin R sama dengan N2 per N1, ya. Nih, ya. Jadi, sin I per sin R 30 per sin R, maka sama dengan 1,5. Nah, silakan kalian selesaikan itu. Caranya seperti itu. Dimana sin 30 itu kan nilainya setengah. Nah, itu dipelajari lagi ya. Selamat belajar. Semangat.